yang sedang berguna ini. Mereka adalah sepasang remaja yang dulu dibantu sekolah menengah atas yang bernama Rizky dan juga Rizky dia ini tapi kalau suka lu tapi dia takut pacaran nanti kalau beresiko begitu. Pacaran beresiko apa maksudnya? Namanya yang terlibat dalam masalah jadi sampai ada yang terlanjur berhubungan seks dan sampai akan terjerumus ke dalam pergaulan. Kita kemana mas? Kemana mas? Halo, perkenalkan nama saya Dian Vanessa Lulubale dengan NIM 2001030062. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat UAS di mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Oke, video ini saya buat untuk menjelaskan apa yang saya dapat selama mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Oke, yang pertama yang saya dapatkan dari mata kuliah ini yaitu setiap memulai kegiatan pembelajaran, dosen yang mengajar mata kuliah ini selalu memberikan games untuk mengembalikan fokus kami ke mata kuliah yang akan dipelajari hari itu. Jadi sebelum mata kuliah dimulai, dosen selalu memberikan games untuk mengembalikan semangat kami yang sudah hilang dari sebelumnya untuk fokus kepada mata kuliah yang akan diajarkan. Dan dari mata kuliah ini saya belajar tentang public speaking karena di sini kami diajarkan tentang public speaking dan berbicara di depan umum. Oke, yang kedua dari video ini saya membuat untuk mereview kegiatan yang kami buat di Desa Puru. Dari kegiatan yang kami buat sesuai rencana, semua kegiatan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan dari kegiatan ini saya dapatkan antusias siswa di sana meskipun kami sudah siang sampai di sana dan melakukan kegiatan, tapi antusias siswa di sana sangat tinggi sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami di sana dengan baik. Dari kegiatan yang kami buat, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Wilona Yalentia Balo dengan NIM 2107020019. Saya mahasiswa psikologi semester 4 yang mengambil mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Dalam mata kuliah ini saya belajar banyak hal tentang pelatihan dan pengembangan, bagaimana kita turun ke suatu tempat, misalnya organisasi atau suatu tempat untuk melakukan pelatihan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari tempat tersebut. Dan saya juga belajar untuk merancangkan suatu pelatihan, dan kita belajar juga untuk membuat suatu pelatihan dengan cara yang lebih kreatif seperti membuat games-games yang memiliki tujuan tertentu dan dapat meningkatkan skill-skill dari orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Saya juga belajar untuk menjadi fasilitator yang baik dari kelas ini. Setelah itu pada saat UAS kami pergi ke SMK Hasael di Puru Baun, dan di situ kami melakukan kegiatan bersama melakukan intervensi dan juga pelatihan kepada para murid dari SMK Hasael. Kita melakukan games-games, memfasilitasi games-games yang dapat meningkatkan skill-skill dari para peserta. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valeria Filia Parera, NIM 2001030057. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas latihan dan pengembangan. Pertama, saya akan mereview apa saja yang saya peroleh semasa
ini memberikan atau menjelaskan banyak sekali game atau permainan. Nah, ternyata game atau permainan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ice breaking atau sebagai penambah semangat di saat kita ingin memulai suatu kegiatan ataupun di pertengahan kegiatan. Game atau permainan juga dapat berfungsi sebagai sarana pemberi pesan. Nah, akan lebih baik bahwa sebelum memulai game, kita tidak memberitahu apa pesan yang akan disampaikan melalui game tersebut, melainkan pemain sendirilah yang akan merasakan dan mengetahui apa sih inti atau pesan yang ingin disampaikan dalam game tersebut. Nah, dalam mata kuliah ini saya juga mendapatkan bahwa ternyata mata kuliah itu bisa dijalankan dengan begitu seru, dengan begitu menyenangkan. Nah, berikutnya juga saya akan mereview kegiatan yang kami lakukan pada hari Senin. Nah, dalam kegiatan tersebut kami pos 3 melakukan kegiatan role play atau bermain peran dan juga bermain game. Nah, untuk game sendiri, semua orang berdiri membentuk lingkaran dan menginjak karton-karton. Nah, orang yang di tengah akan memberikan aba-aba dan semua orang itu langsung berpindah tempat dan menginjak karton-karton baru. Nah, orang yang tidak menginjak karton tersebut yang akan berdiri di tengah. Nah, game ini mengajarkan kita tentang kecekatan. Namun saya belajar bahwa bukan hanya kecekatan yang saya pelajari, tetapi juga walaupun kita bersaing, kita tetap harus peduli terhadap anggota lainnya, di mana kita harus memperhatikan agar kita tidak menginjak kaki mereka maupun mereka tidak terjatuh. Nah, selain itu kami juga belajar role play. Ternyata ada pesan yang disampaikan pada role play bahwa dalam berpacaran, remaja itu tidak boleh sembarangan dan harus dalam batas-batas yang wajar. Nah, selain itu kita juga belajar bahwa persahabatan itu sangat penting dan tidak boleh dihancurkan oleh masalah-masalah remaja. Nah, itulah yang kami ajarkan terhadap anak-anak yang bersekolah di SMA sana. Sekian dan itu saja yang saya peroleh dari mata kuliah dan juga kegiatan yang kami laksanakan hari Senin. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Melvin Takoy dengan NIM 270-211. Saya merupakan mahasiswa program studi psikologi semester 6 kelas A. Di sini saya akan menceritakan terkait dengan peran atau tugas saya selama kegiatan outbound pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Jadi di situ sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dalam outbound itu terbagi menjadi 3 pos. Pos pertama, pos kedua, dan pos ketiga. Dan saya berada pada bagian pos ketiga. Di dalam pos ketiga sendiri, di situ ada agenda yang disiapkan pada pos 3 adalah role play atau kita bermain peran seperti itu. Nah, di dalam role play tersendiri akhirnya peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu bersama dengan teman-teman kelompok 1 dan sisanya teman-teman kelompok 2, dan saya bertugas untuk memfasilitasi peserta yang berada pada kelompok 2. Jadi di situ role play yang saya berikan yaitu tentang bagaimana akhirnya remaja-remaja dapat bertanggung jawab dengan pilihan mereka, dengan tema umum adalah tentang berpacaran. Di situ role play saya menceritakan tentang ada 2 orang siswa di mana mereka ini saling menyukai satu sama lain. Namun dalam cerita lebih diangkat kepada akhirnya bagaimana remaja mereka memiliki kebebasan dalam hal ini berpacaran, namun mereka tetap mempertimbangkan resiko yang ada. Jadi mereka sebagai remaja bertanggung jawab dan berdaya seperti itu. Selanjutnya juga karena hanya dibutuhkan 2 peran, sehingga teman-teman peserta lain yang tidak mendapatkan peran diajak untuk bermain games. Jadi di situ ada salah satu teman yang akhirnya bertugas untuk memandu peserta yang mendapatkan peran seperti itu. Dan skrip peran sendiri saya yang membuatnya. Nah, untuk peserta lain bermain dengan saya, yaitu kita bermain permainan angin bertiup. Ini permainan have fun saja, jadi tidak ada
tujuan khusus dalam permainan ini. Seperti itu. Setelah bermain, akhirnya semua peserta kembali ke ruangan dan menampilkan peran yang sudah dilatih, kelompok pertama dan kelompok kedua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hai, perkenalkan nama saya Alfred Luji, mahasiswa psikologi semester 4 kelas B yang juga sedang memprogram mata kuliah semester 4 yaitu pelatihan dan pengembangan. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan tentang bagaimana kita pergi ke SMK Hazael dalam pemberian materi dan juga beberapa hal yang kita bagikan seperti materi, games, dan lain-lain kepada anak-anak di sana. Jadi kita terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok saya bertugas untuk penyampaian materi dan juga bermain games. Kami dalam beberapa kelompok juga membagi tugas masing-masing. Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk membuat game. Nah, kita juga membagikan pada awal di sesi pertama, karena saya kelompok 1, membagikan tugas tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar dan membuka ruang sesi tanya dan jawab. Dan juga kita pada pos yang ketiga, kita mengajak anak-anak bermain games dengan memakai gelas aqua, kurang lebih sekitar 8 gelas aqua. Kita membuat 3 orang dalam satu kelompok. Terus ada 2 kelompok, jadi ada 6 orang. Kita membuat mereka untuk berkompetisi, terus mengatur waktu agar mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat dan tepat. Dan juga kita juga memberikan apa tujuan dari kegiatan tersebut dan apa maksud dari kegiatan tersebut. Ya, kegiatan tersebut mengajarkan dan memberikan pengalaman kepada kami dan juga peserta tentang bagaimana bekerja sama, khususnya kepada peserta, mereka dapat bekerja sama, bagaimana memecahkan masalah dengan teman-temannya dan mencari tahu apa kekurangan dari kesalahan yang tadi mereka sudah perbuat. Dan kepada kami fasilitator, kami belajar tentang bagaimana mengapresiasi mereka, mendukung mereka, dan juga memfasilitasi mereka agar dapat melakukan kegiatan tersebut. Dan efek dari kegiatan tersebut mungkin mahasiswa, maksud saya siswa di sana dapat bekerja sama dan juga dapat lebih kritis dalam memecahkan masalah. Dan kegiatan games yang kedua, kami membuat games yang dimana games itu bermain peran, terdiri dari 5-6 orang dengan topik pacaran pada saat SMA, yang dimana membagi 3 pria dan 1 wanita. Mereka bekerja sama untuk menciptakan drama yang baik dan sesuai dengan topik tentang bagaimana mereka bermain peran, terus bagaimana mereka membagi tugas, dan juga mereka dapat belajar bersama untuk saling mensupport satu sama lain. Dan juga kita sebagai fasilitator juga belajar tentang bagaimana kita mengatur mereka, terus kita mengarahkan mereka kepada tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut. Dan juga kita tidak lupa untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Dan pada akhir sesi kita memberikan tujuan dan apa maksud dari kegiatan drama tersebut, yang dimana melatih anak-anak untuk saling bekerja sama dan juga lebih kritis dalam melakukan hal-hal dalam pengambilan keputusan. Dan juga kepada kami fasilitator, kami juga belajar banyak hal terkait bagaimana mengatur anak-anak dan juga mengarahkan mereka
Dan juga setelah itu kami mengakhiri kegiatan tersebut. Mungkin itu salah satu cerita dan rangkaian kegiatan kami, khususnya saya dan kelompok saya. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Bye. Perkenalkan, nama lengkap saya Huriana Mariani Vena Borel, biasa dipanggil Heaven atau Vena. NIM 2107020044. Saya mahasiswa Prodi Psikologi semester 4 dan saya merekam video ini dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pelatihan dan pengembangan semester 6. Pada minggu sebelumnya, kami telah melaksanakan proyek UAS kami yang bertempat di SMK Hasael Puro, Amarasi Barat. Sekedar informasi bahwa UAS ini juga dilakukan bersamaan dengan UAS dari mata kuliah intervensi semester 6, sehingga kami terbagi dalam beberapa tim atau kelompok yang ketika sampai di sana akan tersebar dalam pos-pos. Terdapat 3 pos utama yang menjadi tempat kami melaksanakan UAS ini. Di setiap pos kami memiliki kegiatan masing-masing, baik itu ada games, ada drama, ada materi, dan kemudian ada ice breaking dan sebagainya. Saya sendiri masuk dalam kelompok di pos 3, di mana kami ditugaskan untuk memfasilitasi anak-anak SMK Hasael untuk bermain drama. Topik dari drama ini ialah perilaku berpacaran pada remaja, di mana hal ini adalah hal yang sangat lumrah di kalangan remaja. Ketika mereka memasuki masa pubertas dan mulai merasakan sesuatu dan kemudian mulai menyatakannya kepada lawan jenis. Ketika kami sampai ke tempat pelaksanaan UAS kami sangat di-welcome, diterima dengan baik oleh guru-guru, kepala sekolah, serta anak-anak di situ. Terlihat bahwa tidak terlalu banyak siswa di situ dan mereka juga tinggal di lingkungan sekolah karena terdapat asrama sederhana, asrama kecil tepat di samping sekolah tersebut. Anak-anak di sana sangat semangat, mereka punya rasa ingin tahu yang sangat besar dan mereka sangat terbuka pada ide-ide atau pemikiran baru. Di pos pertama dan pos kedua, teman-teman tim MK Intervensi dan MK Pelatbang sudah melakukan tugas mereka dengan memberikan games, memberikan materi, melatih menjadi fasilitator kepada anak-anak tersebut. Dan ketika mereka masuk, mereka melanjutkan ke pos 3, kami memberikan ruang kepada mereka untuk diskusi lebih dahulu. Ada sesi di mana kami memberikan mereka waktu untuk istirahat, makan-makan, kami membagikan makan dan minum, kemudian kami bercakap-cakap, mencari tahu dan mendalami karakteristik dari setiap anak. Kami menemukan bahwa banyak sekali siswa yang sangat bersemangat untuk melakonkan peran. Mereka kemudian dengan antusias memberi diri untuk mengambil peran yang akan dilakukan. Di pos 3 untuk mini drama roleplay ini kami terbagi lagi menjadi 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Dan saya menjadi salah satu pengarah di antara 2 kelompok tersebut. Sehingga saya yang bertugas membagi peran sesuai dengan karakteristik anak-anak di situ. Bagi anak-anak perempuan, mereka agak sedikit tabu dengan konsep berpacaran. Ketika kami mengenalkan bahwa di kota konsep berpacarannya seperti ini, dan kemudian peran yang akan kamu lakukan akan seperti ini ya. Mereka masih malu-malu, tetapi untuk anak laki-laki, untuk siswa laki-laki, mereka sangat bersemangat dan mereka sangat mendalami peran. Estimasi waktu yang diberikan oleh kakak semester saya yang memimpin jalannya kegiatan di pos 3 ialah 10-15 menit. Dan dalam waktu tersebut, saya bisa mengatakan bahwa saya dan tim berhasil melatih mereka dan menjelaskan alur-alur drama tersebut karena mereka menampilkan roleplay yang sangat-sangat bagus, bahkan mereka mampu berimprovisasi dan kemudian membagikan pesan di akhir. Dan saya bersama tim merasa sangat bangga karena kami merasa bahwa kami mencapai tujuan kami, yaitu anak-anak bisa mengerti, siswa-siswa bisa melakukan dengan baik, dan kami sebagai fasilitator mampu menunjukkan kualitas kami. Bagi saya sendiri, tidak ada yang terlalu sulit jika tidak dicoba. Sebagai fasilitator,
yang penting di sini ialah niat kita untuk mengajak, menjadi persuasif dalam membangun sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincenzo Mario Francisca Tabela, dengan 27/6/2021. Saya sendiri bertugas sebagai fasilitator game menyusun gelas. Jadi game ini memiliki makna yaitu kekompakan. Nah, selama saya belajar 1 semester di mata kuliah pengembangan dari ini, saya mendapatkan banyak hal yang dimana dulunya saya sangat insecure untuk bagaimana menjadi fasilitator, namun diri saya dilatih untuk menjadi seorang fasilitator yang baik. Meskipun saya merasa bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, pengembangan diri seperti ini saya sudah biasa ikuti, namun ternyata berbeda jauh ketika kita menjadi pelaku utama yang memfasilitasi kepada audiens, bagaimana melatih public speaking saya, bagaimana cara berbicara saya, komunikasi saya dengan orang lain. Nah, dari situlah saya merasa bahwa saya bangga dengan mata kuliah ini. Saya harap ada lagi kelas-kelas khusus seperti ini, karena dengan kelas-kelas seperti ini dapat membangun karakter kita, yaitu kita dapat melihat apa yang ada, potensi apa yang ada dalam diri kita. Sekian dari saya, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu untuk mengajar kami. Perkenalkan, nama saya Prince Devi Sanjoran Dewi Stedit dengan NIM 270-273. Tugas saya di proses pelatihan pengembangan kali ini ada di pos 3 sebagai salah satu pengarah untuk tim 1, di mana tugas tim 1 adalah melakukan roleplay dari cerita yang sudah disiapkan oleh kelompok. Kesannya adalah saya senang bisa mengarahkan teman-teman di sana. Selain itu, saya bisa menginfluence mereka untuk melakukan sesuai yang diminta, dan hasilnya juga luar biasa. Mereka melakukan dengan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Michael Frandura Diana Kusatulawan. Saya dari Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, semester 6 kelas A, mata kuliah pelatihan dan pengembangan. Nah, saya sebagai fasilitator di pos 3, karena sistem kami per pos, kami mendapat materi perilaku pacaran pada masa remaja. Di sana saya sebagai fasilitator, saya yang bertugas untuk menjalankan acara dari awal hingga akhir sampai pada penutup. Saya bertugas untuk mengatur drama dari atau roleplay dari setiap kelompok, dari kelompok pertama dan kelompok kedua, dan saya juga menanyakan kesimpulan apa yang didapat dari para peserta di kelompok masing-masing, dan mereka semua dapat menceritakan dan menjelaskan apa yang mereka dapat dari para fasilitator di kelompok yang sudah membimbing mereka selama latihan untuk menayangkan atau menampilkan drama atau roleplay di depan panggung nanti. Dan kelompok kami di pos 3 dapat menampilkan roleplay di depan kepala sekolah, di depan para guru-guru, dan di depan para mahasiswa yang lain. Dan semua itu saya yang bertanggung jawab untuk mengatur acara dari awal. Halo, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Priscilia Kartingkeo dengan NIM 270-20129. Di sini saya pada saat melakukan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ini, saya mendapatkan pos 3, dan di mana pos 3 ini melakukan kegiatan yaitu bermain peran. Di dalam tugas bermain peran ini kita terbagi dalam 2 tim, yaitu tim 1 dan tim 2, yang dimana saya sendiri mendapatkan pada tim 1. Dan di dalam tim pertama ini tugas saya yaitu membantu teman-teman yang lain untuk mengarahkan adik-adik di SMK Hasael Puru untuk melakukan roleplay atau bermain peran, dan juga saya membantu adik-adik untuk
melakukan games-games yang telah kami pos 3 ini siapkan. Mungkin sekian dari kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Granisi Angel Marsmadaka dengan NIM 2007020117. Saya akan menceritakan apa yang saya dapat selama kegiatan yang kami lakukan di SMK Negeri Hasael Purubaun. Saya di sini menjadi fasilitator dalam membuat game, yaitu game memindahkan kursi atau merebut kursi. Dari game ini saya mendapat kepercayaan dalam diri agar berhadapan dengan banyak orang saya tidak malu dan tidak gugup. Saya memiliki motivasi, yaitu memotivasi diri saya dan mampu untuk terus mencapai tujuan meskipun ada hambatan atau resiko kegagalan yang saya alami dalam hidup saya. Selanjutnya saya akan menceritakan apa yang saya dapat selama perkuliahan Platbank. Yang saya dapat yaitu bagaimana agar kita bisa memimpin dan menjadi terpimpin yang dipercaya di banyak orang. Dan yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya yaitu kegiatan yang harus dilakukan yaitu kegiatan outbound. Yaitu yang pertama, perlu diketahui bahwa kita harus mensurvei terlebih dahulu tempatnya, terus kebutuhan dari organisasinya itu apa yang harus dilakukan. Dan di situ juga pada saat melakukan kegiatan kita juga harus ada aturan-aturannya, yaitu yang pertama conditioning, terus front loading, yaitu masukan pembelajaran di awal, memberikan petunjuk mengenai apa yang dipelajari, terus merancang agar seseorang mempelajari sesuatu, peraturan tujuan yang akan digunakan, terus juga ada fase refleksi, fase expression,